Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duriat, kita jumpa lagi di acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Tempat di mana gagasan bertumbuh, inspirasi bersemi, dan semangat pertanian terus bergerak maju. Sahabat, pertanian bukan hanya sekedar menanam dan memanen tanaman, tetapi kita juga harus berorientasi pada bagaimana petani bisa memperoleh keuntungan yang maksimal di tengah berbagai tantangan seperti fluktuasi harga, biaya produksi yang tinggi, dan juga perubahan iklim yang terasa begitu nyata saat ini. Tapi bagaimana cara mengatasi atau mencapai produktivitas yang efisien? Pada kesempatan kali ini, Figura mengangkat tema yaitu strategi peningkatan pendapatan petani melalui efisiensi produksi. Untuk itu, kami telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah seorang guru besar di bidang ekonomi produksi tanaman pangan, Profesor Dr. Insinyur Ketut Murniati, MTA. Selamat siang, Ibu Ketut. Selamat siang. Sehat, Ibu? Ya, sehat. Sehat ya. Ini seorang profesor baru nih, masih seger ya, Bu ya, jadi profesornya. Baik, Ibu Ketut adalah seorang yang dilahirkan di Tabanan, Bali pada tanggal 20 November 1962. Jangan lihat usianya, tetapi lihat penampilannya masih nggak kalah sama yang milenial ya, Bu ya. Apa rahasianya nih, Bu? Ya, santai aja. Hidupnya santai ya, biar awet muda. Baik, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Universitas Lampung pada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 1987. Kemudian S2 diselesaikan dari Teknologi Manajemen Agroindustri Universitas Lampung pada tahun 2003, dan kemudian S3 beliau diselesaikan dari Universitas Gadjah Mada pada jurusan Ilmu Pertanian tahun 2014 ya, Bu ya. Dan beliau saat ini aktif sebagai dosen pada jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, Ibu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan efisiensi produksi pertanian ini, Bu? Baik, efisiensi produksi pertanian itu adalah upaya untuk memaksimalkan output atau hasil pertanian dengan meminimalkan input. Nah, efisiensi itu ada dua, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis gitu ya. Secara teknis, bagaimana petani itu mampu mengupayakan input, jadi mengelola inputnya dengan efisien supaya menghasilkan output yang maksimal. Nah, secara ekonomi, bahwa petani itu mampu untuk mengalokasikan biaya input, ya, itu untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Oke. Nah, mengapa kok dikatakan, Ibu, dari beberapa jurnal yang saya baca bahwa pertanian tradisional itu dikatakan tidak efisien? Ya, pertanian tradisional itu kan pertanian yang biasanya masih konvensional, ya, penggunaan input itu belum mengalokasikan inputnya secara efisien, ya. Misalnya penggunaan inputnya, misalnya 1 hektar padi itu ya, untuk urea misalnya dia gunakan 200, padahal seharusnya cuma 100 kilogram gitu ya. Jadi tidak efisien seperti itu sehingga dikatakan pertanian yang tradisional itu adalah belum pertanian yang tidak efisien. Ya. Oke. Nah, Bu, sebenarnya bagaimana sih, Bu, cara kita mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menghambat efisiensi dalam produksi dari sektor pertanian ini, Bu? Ya, faktor kunci ya, bagaimana kita mengidentifikasinya. Faktor kunci itu untuk menghambat efisiensi tentunya adalah penggunaan input yang kurang efisien, ya. Itu kemudian juga teknologi yang digunakan itu belum sesuai gitu ya, seperti misalnya penggunaan pupuk tadi, ya, kemudian pemborosan penggunaan air misalnya gitu. Nah, itu faktor yang mempengaruhi efisiensi gitu. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri atau mungkin di Lampung ya, Bu ya, itu tantangan utamanya apa, Bu, dalam penerapan teknologi pertanian modern di pedesaan? Ya, tantangannya yang pertama itu adalah akses terhadap teknologi modern, ya. Jadi artinya kemampuan petani untuk mengakses teknologi seperti internet, gitu ya, penggunaan combine harvester, seperti itu, penggunaan drone itu sangat kurang sekali. Nah, yang kedua juga penerapan pertanian yang secara presisi itu juga masih kurang. Kemudian akses terhadap pasar itu juga masih kurang seperti itu.
Oh, itu faktor-faktor yang akhirnya Ya. menghambat ya, Bu, ya, menjadi tantangan Menghambat. utama ya. Nah, kalau di Indonesia, Bu, adakah wilayah yang kita yang memang sudah bagus pertaniannya, sudah efisien? Contoh. Contoh penerapan teknologi dengan menggunakan teknologi modern seperti menggunakan teknologi presisi ya, pertanian presisi. Itu sudah ada di di Lombok Utara. Itu adalah penerapan drone ya, untuk tanaman jagung bisa meningkatkan produktivitas hasil sebanyak 45%. Wow, Ya. signifikan sekali, Bu, ya, 45% meningkatnya. Ya, meningkat. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Bu, kok penggunaan pertanian presisi ini bisa meningkatkan efisiensi itu di ranah mananya? Ya kan menggunakan teknologi seperti misalnya JIS gitu ya, sensor tanah, kemudian drone seperti itu kan bisa mampu untuk melihat kondisi tanaman itu secara real time, artinya bisa mampu untuk bagaimana tanaman itu butuh pupuk seberapa gitu, secara tepat bisa dilakukan. Oh, jadi lebih presisi Ya, dibandingkan lebih kalau presisi kita dibandingkan dengan- melihatnya secara visual gitu Ya, ya. betul. Oke. Sehingga aplikasi terhadap pupuk, air itu bisa tepat. Iya, tepat. jadi tidak seperti yang Ibu ceritakan di awal tadi ya, kebutuhannya berapa, Ya. kita berikannya kadang-kadang lebih banyak, Lebih banyak. walaupun hasilnya tidak meningkat ya, Bu, ya. Ya. Oke, jadi disitulah ya, Bu, ya. Nah, Bu, bagaimana kemudian, apakah juga seperti misalnya kelompok masyarakat yang membuat koperasi itu juga akan meningkatkan efisiensi pertanian? Iya, salah satu untuk meningkatkan efisiensi itu adalah penguatan kelembagaan. Oke. Ya. Kelembagaan salah satunya adalah koperasi. Koperasi. Nah, dengan masuk ke dalam anggota koperasi berarti petani itu sudah mampu untuk menurunkan biaya produksi dengan membeli input secara massal. Jadi kalau Oke. kita beli input sendiri-sendiri misalnya kan Harganya lebih biaya mahal. transportasi harganya lebih mahal. Tapi kalau sudah bergabung gitu ya dengan koperasi, Kelompok. berarti kan kelompok itu kan pembeliannya banyak, itu bisa pengurangan harga, biaya transportasinya berkurang sehingga menurunkan Biaya biaya input, produksi, ya. sehingga meningkatkan efisiensi seperti itu. Oke. Nah, di samping itu juga dengan ikut dalam koperasi, maka akan terjadi nilai tawar ya, daya tawar petani itu tinggi di dalam penjualan produk. Itu kalau kita menjual sendiri-sendiri itu kan petani tidak mampu untuk menentukan harga, hanya bisa menerima harga. Tetapi kalau kita sudah menjual secara banyak berkelompok, itu kita bisa menentukan harga. Betul. Seperti itu. Iya, jadi kita punya bargaining position yang lebih bagus Lebih kalau kita bagus. berkelompok ya, Bu, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian, Bu, sebenarnya bagaimana pendekatan ekonomi sekuler itu dapat diterapkan dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi Ya. produksi? Ekonomi sirkuler itu Sirkuler, kan ya. ekonomi yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya, ya, kemudian juga bisa menurunkan limbah, jadi meminimalisasi limbah, kemudian juga menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu di dalam itu berarti kita bisa meminimalkan limbah di dalam pertanian. Jadi menetapkan menggunakan sumber daya supaya efisien agar limbahnya itu sedikit gitu. Jadi mengurangi limbah. Ya, dan juga limbahnya bisa dimanfaatkan untuk Ya, kemudian limbah-limbah pertanian itu bisa digunakan sebagai energi ataupun biogas, misalnya sebagai pupuk, ya, biogas dan sebagainya. Oke. Nah, sahabat, Ibu Ketut ini kan profesor baru di Unila ya, Bu, ya, baru berapa bulan Ibu? Ya, Desember. Desember ya. Bisa diceritakan sedikit, Bu, tentang jurnal yang Ibu gunakan untuk kenaikan pangkat ini, Bu? Mungkin sisi menariknya jurnal yang Ibu publikasi. Iya, jurnal saya terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap produksi dan pendapatan serta kerentanan petani terhadap perubahan iklim. Itu yang banyak saya pakai. Nah, gimana, Bu, sebenarnya apakah perubahan iklim itu betul-betul berdampak terhadap pendapatan petani? Iya, perubahan iklim itu akan menyebabkan terjadinya
cuaca ekstrim. Yeah. Kita tahu cuaca ekstrim itu adalah misalnya meningkatnya suhu udara, kemudian curah hujan, gitu ya. Nah, dengan meningkatnya suhu udara, beberapa penelitian mengatakan bahwa meningkatnya 1 derajat Celcius suhu udara itu akan menyebabkan 10% pengurangan produksi. Ya. Waduh. Nah, itu di samping itu juga sering mengalami gagal panen kan ya, kalau misalnya terlalu panjang. Nah, tahun 2023 kemarin kita terkena dampak El Nino yang ekstrim, ya. Nah, itu terjadi penurunan luas lahan pertanian dari tahun 2022 itu sekitar 2,92%. Nah, produktivitas atau produksi gabah kering gilingnya itu menurun 1,4% dibandingkan tahun 2022. Itu akibat dari El Nino ekstrim. Oh, El Nino tadi kemudian menyebabkan luas lahan produksi menjadi menurun. Iya. Karena tergenang air atau gimana? Kalau El Nino kan kekeringan. Iya, betul La Nina betul. Karena kekeringan tadi sehingga lahan yang seharusnya bisa ditanami menjadi tidak. Oke, sehingga kita kehilangan sampai dengan 2,92 luas lahan. Oke. Jadi banyak penelitiannya di situ ya, Bu ya. Dan memang khususnya di tanaman pangan. Tanaman pangan. Baik, Ibu. Nah, Bu, ini bagaimana sebenarnya Bu merancang model bisnis pertanian yang menggabungkan antara efisiensi produksi dengan keberlanjutan lingkungan? Kan tadi Ibu berbicara juga tentang bahwa lingkungan juga sangat penting untuk menunjang keberlanjutan pertanian. Ya. Jadi teknologinya yaitu penerapan pertanian organik dan ramah lingkungan ya, bisnisnya itu. Jadi kita akan merancang teknologi pertanian yang organik dan ramah lingkungan. Nah, yang kedua itu adalah untuk meningkatkan efisiensi gitu ya. Nah, tentu akan menerapkan teknologi seperti irigasi yang efisien. Nah, seperti itu misalnya irigasi macam-macam, irigasi tetes seperti itu bisa meningkatkan strategi untuk pendapatan petani. Oke. Nah, Bu, mungkin bisa cerita sedikit Bu tentang bagaimana Bu kondisi pertanian di Lampung pada umumnya. Apakah mereka sudah mulai mengadaptasi teknologi-teknologi seperti yang Ibu sebutkan tadi, sampai di mana tahap adopsi teknologi ini? Jadi untuk pertanian di Lampung gitu ya, bukan di Lampung saja, mungkin di Indonesia, untuk penerapan teknologi modern gitu ya, menurut survei dari BPS itu hanya 15% penerapan teknologi modern yang sudah dilakukan oleh petani, ya, cuma 15%, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita, Thailand dengan Vietnam. Gitu ya, yang sudah menerapkan teknologi presisi seperti itu yang modern. Nah, kemudian juga penerapan teknologi misalnya combine harvester itu memang sudah ada di Lampung, tetapi belum banyak. Gitu ya, dan juga misalnya teknologi untuk mengurangi kegagalan panen, misalnya asuransi seperti itu juga sudah ada, tetapi belum banyak. Ya. Jadi persentase petani yang menggunakan teknologi itu memang sangat kurang. Ya. Kenapa demikian? Kemungkinan petani itu masih menerapkan pertanian yang konvensional itu lebih kepada sosial. Ya. Maksudnya sosial? Sosial misalnya begini. Karena sudah biasa gitu ya, misalnya memanen atau menanam menggunakan tenaga kerja manusia gitu kan ya. Jadi untuk sosial nanti biasanya di petani itu kan berpikir begini, siapa yang nanam dia yang memanen. Nah, supaya apa? Supaya mereka juga merasakan hasil panen seperti itu. Ya, jadi ada nilai sosialnya di sana. Ya, sehingga mereka untuk menggunakan combine itu tidak mau begitu, karena dia ingin tetangganya supaya merasakan juga seperti itu kendalanya. Di samping itu memang kemampuan petani itu untuk menggunakan teknologi modern itu masih kurang juga gitu ya, sehingga perlu pelatihan untuk itu. Nah, sejauh ini Bu, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan kita? Kalau dibanding negara tetangga kita jauh banget. Tadi
bisa-bisa kita nanti ini ya Bu ya, Iya. tertinggal jauh ya. Nah, untuk itu pemerintah itu harus memiliki kebijakan-kebijakan. Satu adalah akses yang lebih mudah terhadap teknologi modern, misalnya menyediakan subsidi atau kredit gitu yang murah gitu ya, sehingga petani bisa membeli teknologi tersebut seperti itu. Kemudian juga memberikan pelatihan itu kepada petani atau juga kolaborasi dengan peneliti-peneliti gitu ya, dengan swasta untuk bisa membantu di dalam peningkatan pengembangan teknologi modern. Oke. Apa Bu sebenarnya implikasi ekonomi dari peningkatan efisiensi produksi ini terhadap ketahanan pangan nasional? Ya. Jadi ekonomi produksi ini tadi, efisiensi ekonomi itu kan meningkatkan output ya, untuk meminimalkan penggunaan input gitu ya secara efisien. Oleh karena itu dengan meningkatnya output berarti kan meningkatkan produksi kan gitu ya. Produksi meningkat berarti ketersediaan pangan dalam negeri itu juga meningkat. Nah, meningkatnya ketersediaan pangan dalam negeri tentu mengurangi ketergantungan kita terhadap ekspor pangan gitu ya. Nah, di samping itu juga dengan meningkatnya atau ketersediaan pangan yang cukup berarti kan akan menstabilitaskan harga pangan sehingga tidak terjadi gejolak. Ya memang ironisnya memang di negara kita ini impor pangan masih tergantung impor ya Bu ya. Walau kemarin saja tahun 2023 itu kita masih impor beras 3,5 juta. 3,5 juta ton dalam satu tahun. Karena ada El Nino tadi. Kalau tidak ada El Nino, apakah kita sudah swasembada sekarang? Ya, harusnya bisa, kan kita potensinya besar gitu ya. Iya Ibu ya. Harusnya. Iya. Apalagi nanti dengan teknologi pertanian presisi yang Ibu jelaskan tadi, harusnya memang kita kalau bisa ekspor ya Bu ya. Iya betul. Harapannya. Dulu kita pernah swasembada. Di tahun 1984. 1984 swasembada, atau itu karena jumlah penduduknya yang masih sedikit atau karena produktivitas lahan pertanian kita lebih tinggi? Produktivitas yang meningkat gitu ya. Faktor apa Bu dulu waktu itu kenapa kok produktivitas demikian bagus? Ya, itu kan baru-barunya kita menerapkan green revolusi itu ya, revolusi hijau eksternal gitu kan. Sehingga kemudian hasil pertanian kita padinya meningkat secara drastis dan kita swasembada pangan. Tapi kemudian kenapa ya Bu ya, setelah sekian lama kok justru kemudian kita impor, itu apa faktornya? Ya, jadi faktornya semakin lama kita menggunakan input eksternal ya, seperti pupuk kimia, pestisida kimia, itu artinya akan merusak lingkungan, menurunkan kesuburan tanah. Kesuburan tanah menurun berarti kan menurunkan produktivitas. Nah, oleh karena itu maka kita sekarang ini mendengungkan pertanian yang berkelanjutan, gitu kan. Nah, efisiensi produksi itu meningkatkan pertanian berkelanjutan karena penggunaannya tidak berlebihan. Tidak menggunakan pupuk yang berlebihan. Kita sudah kembali ke penggunaan pupuk organik gitu ya, untuk pertanian berkelanjutan seperti itu. Di samping juga kita pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Betul. Banyak perut yang harus kita isi ya Bu ya. Nah Bu, kalau Ibu tadi cerita tentang Thailand, tentang Vietnam yang mereka bisa sampai surplus pangannya Bu ya. Apakah mereka dari awal tidak melakukan revolusi hijau sehingga sekarang ekosistem mereka lebih bagus pertaniannya, atau seperti apa Bu sebenarnya? Ya, dulu kan mereka itu malah belajar ke kita gitu ya kan, tentang pertanian itu lebih banyak belajar ke kita, tetapi mereka lebih cepat untuk beralihnya gitu ke pertanian presisi gitu ya, menggunakan teknologi modern itu lebih cepat. Kita masih stagnan gitu, masih di situ-situ aja ya, situ-situ aja gitu. Sementara muridnya sudah berlari lebih kencang ya. Kira-kira Bu, kalau kita berapa lama nih bisa menyusul mereka? Ya, kalau seperti ini gitu ya, rasanya ya mudah-mudahan Indonesia emas ya bisa.
Ya, tapi memang secara kultur juga berbeda yang kalau Ibu cerita tadi ya Bu. Ya mungkin kalau di sini kan Ibu cerita tadi ada sosial kapital ya. Sebenarnya sosial kapital atau sosial apa ini Bu? Apa namanya itu sistem sosial, sistem sosial lah ya, yang gitu. membuat kita memang agak kurang cepat untuk mengadopsi teknologi baru ya Bu ya. Oke. Nah, seperti kemarin waktu Perhappy kan ada apa namanya pemakalah ya dari Bali, itulah penerapan combine harvester itu diprotes sama warga, padahal itu kepala desanya pokoknya menginstruksikan untuk menggunakan alat pemanen, tetapi masyarakat demo gitu. Karena itu tidak mau, karena itu tadi ya ada orang lain itu yang memanen boleh gitu, dapat bagian supaya mereka punya hasil panen juga gitu. Mereka yang tidak punya sawah dan sebagainya. Ya, kalau orang Jawa itu namanya bawon ya Bu ya. Orang Bali apa Bu, ada istilahnya itu adalah apa ya, Bali itu ya sama. Ya sama bawon juga ya. Memang tradisi kita ya Bu ya. Memang bawon di satu sisi mungkin baik secara sosial, tetapi di sisi adopsi teknologi ternyata itu jadi hambatan ya Bu ya. Oke lah Ibu. Oke, Bu Prof, tadi kan cerita ya bahwa El Nino ini telah menurunkan produksi sekitar 1,sekian% tadi ya di tahun 2023. Nah, apakah kalau La Nina juga berperan untuk menurunkan produksi? Ya jelas, itu kan dua hal ya. Jadi El Nino itu adalah kekeringan, La Nina itu adalah kebanjiran. Nah, seperti kita sekarang ini kan banjir di mana-mana gitu ya. Banjir juga menurunkan produksi. Misalnya padi bisa terendam ya. Kalau padi terendam lebih dari 2 minggu gitu misalnya, itu kan sudah gagal panen seperti itu. Tapi efek dari La Nina itu lebih sedikit, tidak seburuk, tidak setinggi efek El Nino. Tapi tetap harus tetap berdampak pasti. Oke Bu. Oke, Bu Prof, ini kan jadi profesor baru nih. Tentu dengan segala tanggung jawab nih, harus ada publikasi internasional, harus ada buku yang diterbitkan begitu. Jadi apa strategi untuk memenuhi tuntutan tersebut? Ya, yang pertama memang kita dituntut untuk 3 tahun itu harus menghasilkan buku kan gitu ya. Nah, untuk menghasilkan buku tentu kita harus melakukan penelitian gitu ya. Nah, ini lagi persiapan untuk menyusun buku hasil penelitian saya yang sebelumnya karena belum dibukukan begitu ya. Yaitu terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap produksi dan ketahanan pangan seperti itu. Nah, sekarang nanti ini akan juga melakukan penelitian terkait dengan ekonomi produksi tanaman pangan, karena saya di bidangnya itu di profesornya ya tanaman pangan. Jadi lebih ke bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana efisiensi produksi di tanaman pangan tersebut seperti itu. Kalau kemarin saya meneliti tanaman pangan itu baru padi dan jagung. Nah, ke depan mau apa lagi nih? Mungkin ubi kayu gitu, tanaman-tanaman kedelai misalnya seperti itu. Jadi memang dengan tanggung jawab yang hak yang lebih tinggi, tanggung jawabnya juga lebih besar dan harus bekerja lebih keras ya Bu. Harus itu ya. Lalu kata orang itu, wah enak profesor, tunjangannya besar. Jangan melihat tunjangannya, tetapi tanggung jawabnya itu sangat besar. Harus ada buku 3 tahun, harus ada jurnal internasional terhadap Scopus gitu. Ada jurnal internasional saja seperti itu ya. Kemudian jurnal nasional itu harus S2 Sinta 2 nggak boleh lain kan gitu ya. Sinta 2, Sinta 1 itu gitu. Jadi itu kan berat juga. Berat, levelnya mungkin Sinta 2, Sinta 1 itu ya nggak jauh beda dengan KIT Scopus ya Bu ya. Scopus gitu. Malah lebih cepat biasanya KIT Scopus itu daripada Sinta 2, Sinta 1 ya kita di Indonesia. Tapi mudah-mudahan dengan menteri yang baru, mudah-mudahan tidak digunakan lagi itu ya. Harapan kita gitu kan ya. Kenapa kalau menggunakan jurnal
nasional yang terindeks, internasional yang terindeks Scopus misalnya, itu kan kita membuang uang kita ke luar negeri gitu ya. Kenapa nggak dimanfaatkan dalam negeri saja gitu ya, untuk mengurangi apa namanya beban gitu ya, keuangan negara ya Bu ya. Iya, apalagi sekarang efisiensi. Bagaimana itu ya kaitannya dengan efisiensi keuangan negara kita ya, kita dipotong, tidak ada insentif. Nah itu kan akan mempengaruhi jumlah publikasi. Betul. Gitu, ya. Siapa yang mampu setiap ini misalnya 20 juta, 45 juta untuk I1, I2 begitu kan ya. Nah, itu dengan kan, pendapatan kita ya, sebagai PNS untuk mempublikasikan dengan harga tadi kayaknya nggak masuk akal lagi. Masuk akal, makanya itu kemungkinan kalau menurut saya gitu ya, harusnya dihapuskan ya untuk syarat apa namanya untuk naik pangkat dan sebagainya harus Scopus itu ya, harus Scopus gitu. Jadi artinya apa yang dosen itu bisa dimiliki atau kemampuan untuk menciptakan apa gitu kan, misalnya kalau di benih misalnya membuat apa namanya itu benih yang berkualitas, benih unggul, itu sudah cukup dia bisa menjadi profesor, harusnya begitu. Dan lebih berdampak kepada petani secara langsung ya. Dibandingkan mungkin sekedar publikasi itu yang mahal kan. Iya. Betul. Nah Ibu, saya juga tertarik nih Bu. Ibu kan tadi fokusnya ke tanaman pangan nih, penelitian-penelitiannya. Kenapa kok tanaman pangan Bu? Kenapa nggak tanaman perkebunan atau hortikultura? Ya, tanaman pangan itu kan dibutuhkan oleh banyak orang, kan gitu ya. So, kita ada istilah gitu, apa namanya, no farm, no food, no rice, no life, kan gitu ya. Jadi tidak ada kalau tidak ada pertanian maka kita tidak bisa hidup gitu kan, tidak ada pangan. Jadi makanya saya memilih itu gitu. Oke, jadi memang karena memang lebih dibutuhkan oleh petani dibandingkan dengan komoditas yang lain. Ya, sedangkan permasalahan tanaman pangan itu banyak sekali. Oke Bu, yang terakhir nih Bu, closing statement Ibu untuk harapan ke depan tentang pertanian presisi di Indonesia. Ya, harapannya tentu pemerintah membantu di dalam membuatkan kebijakan-kebijakan, misalnya memberikan subsidi yang lebih banyak gitu, karena tidak semuanya petani di Indonesia ini sudah mendapatkan subsidi seperti itu ya, baik itu subsidi untuk apa namanya input gitu, dan juga apa namanya subsidi untuk pembelian teknologi yang modern seperti itu. Kemudian juga lebih banyak membangun fasilitas-fasilitas seperti jaringan irigasi, kemudian apa jalan-jalan gitu ya, kemudian juga apa namanya alat-alat penyimpanan gitu ya untuk produksi gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya jalan tidak bagus, berarti kan dia meningkatkan biaya produksi lagi seperti itu. Gitu. Baik sahabat, itulah akhir perbincangan kita dengan Prof. Ketut. Semoga obrolan ini membuka wawasan kita, memberikan inspirasi, dan juga meningkatkan kecintaan kita terhadap pertanian Nusantara, karena kita adalah figura pertanian inspirasi penggerak Nusantara. Jangan lupa untuk terus saksikan tema-tema yang lain dalam obrolan-obrolan kami pada episode mendatang. Terima kasih telah menyimak. Saya Duriat Urbiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.